Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Malias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, WHO di tahun 2016 merilis data bahwa ada sekitar 650 juta penduduk dewasa yang mengalami obesitas. Sementara di usia anak dan juga remaja, ada sekitar 340 juta anak dan remaja yang mengalami berat badan berlebih. Sementara di Indonesia di tahun 2019, menurut data dari Kementerian Kesehatan, ini ada Indonesia berada di peringkat ke-10 gitu. Dengan kasus obesitas terbanyak di dunia ini tentunya bukan prestasi yang membanggakan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang obesitas, pasti identik dengan apa? Gemuk, banyak lemak, dan ini terjadi karena asupan kalori yang berlebih dan tidak berbanding lurus dengan aktivitas fisik kita. Oleh karenanya kita harus mengerti apa itu obesitas dan risikonya. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu risiko obesitas. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang obesitas, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Kita lihat yang pertama. Lompat tali. Nah, ini biasanya atau yang sering kita sebut dengan skipping gitu ya. Ini katanya bagus sekali untuk menurunkan berat badan dan membuat berat badan kita menjadi ideal. Walaupun terlihat sangat ya simpel gitu ya, sederhana. Apalagi kalau mungkin kita zaman-zaman anak tahun 90-an gitu ya. Kita juga mungkin belum mengenal skipping, tapi kayak lompat tali yang karet gitu. Nah, ini juga sebenarnya bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal ya. Kita lanjut ke yang kedua. Jogging. Nah, ini yang sangat sederhana sekali, murah, bisa dilakukan di mana saja, keliling kompleks perumahan kita juga bisa, dan ini katanya bagus sekali untuk membakar kalori dan bisa membuat tubuh kita menjadi ideal gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah lompat tali dan jogging, ada kickboxing. Nah, ini perpaduan antara Muay Thai dengan tinju yang katanya juga bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Dan ternyata Muay Thai ini tidak hanya dilakukan oleh lelaki saja, tapi juga banyak perempuan-perempuan yang sudah melakukan Muay Thai, apalagi kalau di Thailand gitu ya. Ini juga banyak perempuan yang melakukan Muay Thai dengan memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini sebenarnya bukan olahraga, tapi ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan setiap hari. Apalagi Anda yang bekerja di kantor dengan ada tingkat gitu ya di kantornya, Anda bisa mencoba untuk menghindari lift dan Anda bisa melakukan dengan naik tangga. Dan ini kata juga bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Kita lihat yang terakhir adalah sepeda statis. Nah, sekarang ini lagi happening banget, orang-orang di mana-mana pakai sepeda. Tapi kemudian kalau kondisinya pandemi dan nggak baik untuk kemudian keluar rumah, Anda bisa melakukan sepeda statis di rumah dan tetap sehat dan bisa menjaga berat badan Anda tetap ideal. Oke, itu tadi 5 aktivitas yang kabarnya bisa membuat berat badan kita tetap ideal, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, risiko obesitas. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga atau aktivitas yang kabarnya bisa membuat berat badan kita tetap ideal. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tema besar kita adalah tentang risiko obesitas. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar olahraga yang katanya bisa membuat berat badan kita ideal. Kita lihat yang pertama ya dok ya, lompat tali. Nah, apakah lompat tali atau skipping ini bisa membuat berat badan kita ideal gitu dok? Kalau bicara tentang skipping itu kan olahraga sederhana ya, mampu dilakukan dan cukup efektif sih untuk menurunkan berat badan karena mudah lah untuk dilakukan. Cukup efektif sih. Oke, apa yang kemudian membuat olahraga ini menjadi sangat efektif dok? Oke, jadi gini mas, kalau kita tadi kan ada beberapa cabang beberapa olahraga dan segala macamnya ya. Kalau kita bicara tentang olahraga yang dapat menurunkan berat badan, saya rasa semua olahraga sih dapatlah menurunkan berat badan. Permasalahannya adalah berapa banyak frekuensi yang dilakukan, apakah konstan apa enggak, dan dilakukannya setiap hari apa enggak, terus habis itu durasinya berapa lama. Nah, itu yang menjadi kunci sih sebenarnya. Jadi bukan permasalahan olahraga tertentu yang menjadi ini yang terbaik untuk menurunkan. Kalau saya dengan pasien saya selalu mengatakan begini, kamu olahraganya sukanya apa? Dan apa yang kamu mampu laksanakan untuk setiap hari?
Karena pada dasarnya ketika kita mencoba menurunkan berat badan itu frekuensi over intensity. Jadi pada dasarnya lebih baik mencari olahraga yang sederhana dan mampu kita lakukan setiap hari daripada kita hanya melakukan sekali dalam waktu 2 jam tapi seminggu sekali gitu. Oke, olahraga juga nggak boleh dirapel gitu ya dok ya? Ya tetap ya nggak boleh. Kalau rekomendasinya dari American Sports Medicine itu untuk olahraga terutama untuk yang regular people itu 150 menit per minggu Mas. Itu boleh dibagi sih pada dasarnya. Dibagi misalkan seminggu itu kan 7 hari, katakan dibagi 7 berarti 25 menit sampai 30 menit sehari, itu udah oke banget. Tetapi kalau mereka yang memang mempunyai masalah berat badan berlebih, itu kita harus encourage dia lebih untuk melakukannya dengan durasi yang lebih panjang. Yaitu bisa mencapai 300 menit per minggu. Artinya hitungannya 1 jam per hari. Tapi olahraga juga nggak usah kelewat berat, sehingga pada dasarnya kadang-kadang kalau olahraga kelewat berat kan kita ada efek jerak ya. Jadi jatuhnya kapok gitu ya. Aduh, kapok gitu ngelakuinnya. Nah itu yang harus kita awasi sih. Makanya kadang-kadang kalau kita untuk pada pasien yang tanda kutip, kan kalau kita bicara olahraga itu kan kita harus bicara juga kebiasaan mereka. Kita juga harus bicarain ketersediaan waktu. Terus kita juga harus bicarakan tentang apa sih yang sebenarnya dia mau gitu loh. Kalau kita memaksakan satu olahraga tertentu, mengatakan ini terbaik, pada dasarnya dia nggak suka. Contoh misalkan, saya tipe orang yang lebih suka angkat beban daripada berlari gitu. Terus saya dipaksakan untuk lari, ya nggak bisa juga Mas. Saya nggak akan ngelakuinnya. Kalaupun saya ngelakuinnya palingan sebulan 2 bulan saya jerak. Saya capek untuk melakukannya gitu. Tapi kalau memang tanda kutip saya lebih suka untuk melakukan suatu latihan beban, resistance exercise gitu, itu saya akan lebih fun gitu ngelakuinnya. Makanya tadi kan ada olahraga-olahraga juga seperti kickboxing dan segala macam. Ada orang-orang yang lari itu jenuh loh Mas. Ada yang jenuh banget ya, kayak jogging dan segala macam itu jenuh mereka. Tetapi ketika mereka ter-challenge sesuatu, akan melakukan suatu kickboxing, apalagi berpartner, kayak seru-seruan gitu, mereka mampu meningkatkan intensitasnya. Nah, ketika kita mampu meningkatkan intensitas kita mampu meningkatkan heart rate kita, terpenuhilah yang namanya zona-zona untuk pembakaran lemak. Nah, itu yang akan menjadi lebih baik. Gitu. Oke dok, ini kan skipping. Apakah kemudian kalau bukan ngomongin olahraga yang lain gitu ya. Kalau skipping ini sendiri ada kayak batasan usia nggak? Kalau untuk anak-anak, remaja, dewasa mungkin oke. Tapi kalau untuk lansia kan agak lompat-lompat, itu kayaknya gimana gitu dok? Oke, yang pertama gini, setiap olahraga pun pada dasarnya kalau skipping terutama ya, yang kita wajib pastikan juga satu, ada masalah lutut nggak sih? Ada masalah dari ankle nggak sih? Atau mungkin pada dasarnya olahraga skipping tapi orangnya yang mencoba itu udah berat badannya berlebih yang akan membebankan lutut lebih banyak gitu. Ya itu juga sebaiknya jangan dilakukan lah gitu loh. Jadi kalau mereka yang mau menurunkan berat badan, kalau berat badannya masih overweight sedikit, tapi latihan penguatan ototnya sudah oke, sudah terbiasa untuk melakukan jalan jauh dan segala macam, dipastikan otot kakinya kuat dan tidak ada cedera, skipping good loh. Karena kenapa? Orang tuh bisa meningkatkan intensitasnya cukup kuat. Dalam waktu 30 menit aja tuh it's burn kalori lumayan banyak gitu. Dan karena gerakannya sangat simpel, orang melakukannya berulang-ulang, ya cukup enak lah untuk dilakukan. Cukup efektif kok untuk menurunkan berat badan. Cukup efektif ya. Oke, kalau untuk orang dengan masalah osteoporosis atau osteoartritis tidak disarankan ya dok ya? Enggak ya, kalau kita sih pada dasarnya gitu. Jadi ketika kita mau mulai olahraga, cek dulu kesehatannya. Kalau memang ada osteoporosis, ada osteoartritis terutama yang high impact, better no. Better no ya. Oke dok, kita lanjut ke olahraga yang kedua yang katanya bagus untuk menurunkan berat badan adalah jogging. Nah ini kemudian yang tadi juga simple, murah dan bagus. Ya kalau jogging sih kita nggak bisa tawar menawar lah, jogging banyak lah dilakukan zaman sekarang. Terus apalagi jadi hype ya, orang melakukan jogging kayaknya tuh 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, bahkan sekarang ultramaraton pun cukup banyak gitu. Bagi mereka yang menikmati olahraga ini sangat efektif Mas. Cuman tapi ya seperti saya bilang tadi, tidak semua orang akan menikmati olahraga jogging ini. Dan pembakaran lemaknya jogging harus difikirkan begini. There's efisiensi. Jadi ketika orang yang sudah terbiasa jogging, dia akan mengefisiensikan tubuhnya. Fungsinya apa sih? Supaya kita ini preserve energi. Nah, ketika sudah sering jogging lama, nanti ada orang keluhannya begini,
Dok, kok berat badan saya nggak turun-turun lagi ya? Nah, itu ketika tubuh sudah sangat efisien untuk melakukan pembakaran lemaknya gitu. Nah, itu akhirnya jogging tuh tidak terlalu efektif di ujungnya gitu untuk membakar lemak. Harus disertakan dengan cabang olahraga lainnya. Apakah kemudian harus ditingkatkan baik dari kuantitas waktunya atau kualitas joggingnya atau seperti apa ketika dinilai tidak efektif lagi? Pada dasarnya setiap exercise itu harus memenuhi suatu kriteria progressive overload. Progressive overload misalkan hari ini mampu jogging 1 kilo, besok 1 kilo lebih atau 1,5 kilo atau 2 kilo dan akan selalu meningkat gitu. Tetapi pada dasarnya ketika kita sudah melakukan suatu beban latihan yang cukup tinggi, orang kebanyakan lupa bagaimana mengatur siklusnya, Mas. Jadi yang harus diwajib diketahui bagi teman-teman yang suka jogging ini harus tahu bagaimana mengatur siklus larinya. Kan nggak selamanya juga 10K every day. Jadi ada hari ini 5 kilo, ada 7 kilo, 8 kilo, nanti dia turun lagi ke 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Jadi ketika siklusnya itu membiarkan tubuhnya juga recovery dari beban latihan yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus difikirkan. Kedua, yang harus difikirkan lagi bagi teman-teman yang melakukan jogging, otot kaki itu harus dijaga keseimbangannya. Karena kalau misalkan kita melakukan suatu durasi panjang, there's some muscle akan overuse. Ada juga area-area yang tidak terlatih dan tidak tergunakan. Nah, keseimbangan otot ini harus kita menggunakan latihan-latihan penguatan gitu. At least seminggu 2 kali kasihlah waktu untuk melakukan latihan penguatan, stretching dan mobility, balance. Nah, itu yang harus perlu ditambahkan untuk bagi mereka yang suka jogging. Oke, berarti olahraga tidak hanya sekedar gerak gitu ya dok ya, tapi juga harus ada recordnya gitu ya. Oke. Yes. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Kickboxing, perpaduan antara Muay Thai ada, tinju ada. Ini juga bagus ya, walaupun banyak yang bergerak adalah bukan di bagian perut gitu. Oh, enggak. Kalau kickboxing itu akan melibatkan segala hal sih. Bisa menggunakan otot tangan, otot core juga harus dia tight, harus kuat dan segala macamnya. Dan ada beberapa pelatih yang cukup jago mengajarkan step atau footworknya, dan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena orang melakukannya fun. Jadi 1 jam 2 jam itu nggak berasa tuh melakukan itu. Walaupun capek, dia tahu rasa capek, tapi dia fun untuk melakukannya. Nah, kuncinya kita olahraga mendapatkan pembakaran lemak yang maksimal adalah fun. Ketika orang menikmati melakukan suatu intensitas atau olahraga tertentu, dia forgot. Nah, ketika orang sudah lupa, ini menjadi isu. Jadi saya mau highlight begini, Mas. Olahraga kickboxing itu bisa meningkatkan heart rate yang cukup tinggi. Beda dengan jogging. Jogging ketika dia nanti mulai meningkatkan intensitasnya, kayak dia mulai melakukan sprint dan segala macam, baru akan meningkat. Tapi kalau jogging dia akan konstan. Kickboxing enggak. Kickboxing itu ada feeling yang bermain. Semakin dia fun, semakin pelatihnya juga semakin hot, yang dilatih juga semakin hot, dia semakin heart rate-nya makin tinggi. Hati-hati teman-teman yang punya masalah jantung ataupun penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah ada, kencing manis, darah tinggi. Jadi sebelum melakukan olahraga ini wajib dulu cek dokter, pastikan semuanya aman, sehingga ketika kickboxing ini intensitas sudah mulai meningkat, udah mulai merasa nyaman dan segala macamnya enak gitu, kita pastikan aman lah. Itu kuncinya sih untuk melakukan kickboxing. Oke, kita lanjut ke olahraga yang selanjutnya dok. Ini sebenarnya bukan olahraga tapi ada impactnya juga dengan olahraga mungkin ya. Naik turun tangga. Nah bagi mereka yang kerja di kantoran gitu ya. Ya kalau masih lantai 3, lantai 4, lantai 5 masih oke lah. Kecuali kalau lantainya udah lantai 20, 30 agak mikir juga ya dok ya. Apakah kemudian naik turun tangga ini juga bisa efektif untuk menurunkan berat badan dan membuat berat badan kita ideal? Oke. Kuncinya menurunkan berat badan itu sebenarnya bukan 1 sesi olahraga atau 2 sesi olahraga sejam 2 jam selesai. Itu seharian kita duduk santai, itu bukan itu sih. Ada istilahnya non-exercise physical activity. Non-exercise physical activity itu adalah satu kegiatan harian kita, fisik harian. Tetapi itu melibatkan kerja fisik yang cukup demanding gitu, dengan cukup tingkat. Nah, seperti contohnya naik turun tangga. Itu sangat simpel, tetapi cukup efektif untuk meningkatkan bagaimana kinerja tubuh kita bergerak. Naik turun tangga juga menjadi suatu alternatif di mana mereka yang tidak punya waktu untuk melakukan olahraga, sehingga meningkatkan aktivitas fisik mereka itu jadi lebih mudah gitu. Contohnya misalkan, ada orang, dok saya nggak punya waktu untuk melakukan olahraga di gym, saya nggak punya waktu untuk 1 sesi olahraga di rumah ataupun segala macam. Ya udah, pakai pedometer aja, ukur
berapa kali sih step kita dalam sehari gitu. Target minimal kan 7.000 sampai 10.000 untuk menyatakan diri kita cukup aktif gitu. So kalau teman-teman yang memang untuk naik turun tangga itu cukup efektif, tetapi jangan lupa harus ada tolak ukurnya. Download pedometer di handphone atau yang punya smartwatch, ukur deh jarak sehari itu berapa sih, atau berapa sih jumlah langkah dalam sehari. Nah itu patokan kita, minimal 7.000 sampai 10.000 langkah per hari. Oke, Dok, ada yang bilang katanya, saya nggak ngerti yang benar yang mana, lebih efektif yang naik tangganya atau turun tangganya atau sama-sama efektif, sehingga orang kadang-kadang oke deh naiknya pakai lift, turunnya pakai tangga gitu, atau sebaliknya, atau gimana? Oke, itu tergantung satu kebugaran sendiri deh ya. Itu personal preference lah. Pada dasarnya ketika akan membutuhkan energi lebih banyak ketika kita naik tangga. Alright. Kita itu pasti akan membutuhkan. Kenapa? Karena kalau turun kan otomatis kita pasti akan lebih gravitasi menarik kita ke bawah dan lebih easy. Cuman bedanya adalah fungsi ototnya. Naik tangga itu lebih banyak otot paha depan, kalau misalkan turun kan kita menahan dengan otot paha belakang. Nah itu tergantung dari mereka yang punya isu apa enggak. Kan nggak semua orang itu cukup kuat naik tangga ya. Jadi ketika memang sudah ada masalah dan segala macam, turun tangga merupakan alternatif, tetapi ingat, tergantung dari masalah si lututnya gitu. Ada orang yang, dok kalau saya naik tangga lebih sulit. Nah ada orang kebalikannya. Nah itu yang harus dipikirkan sih. Tetapi mana yang lebih baik? No, itu sama aja. Cuma permasalahan preferensi. Aktivitas seharian, berapa jumlah langkah, itu yang jadi kunci. Oke dok, kita yang terakhir dok. Nah setelah ini ada sepeda statis. Nah mungkin ini sepedaan kan sekarang lagi trending banget nih, lagi happening banget gitu ya. Untuk mereka-mereka yang lagi stay at home, kemudian di pandemi ini sepedahan gitu. Tapi untuk mereka yang mungkin tidak bisa keluar karena masalah satu dan lain hal, akhirnya sepeda statis pun akhirnya bisa bagus ya dok ya untuk menurunkan berat badan. Lebih mudah sih ya, sekarang sepeda statis gampang sekali, cuman kita taruh sepeda statis terus nampil kita mengayu dan segala macam. Nah, yang kebanyakan orang lupa itu gini mas, kalau kita cara exercise ataupun aktivitas fisik ataupun olahraga yang berbenefit untuk kesehatan, satu dia harus terencana, terukur ya, dan dilakukan periode berulang gitu. Nah artinya gini, ketika kita melakukan sepeda statis itu bukan cuma sekedar mengayuh gitu. Jadi ada intensitasnya yang harus kita ukur, durasinya, berapa sih denyut nadi yang harus kita kejar. Ya, itu jadi yang harus menjadi penting. Kadang-kadang kalau kita punya sepeda statis, berbeda loh dengan olahraga outdoor atau olahraga tadi kickboxing, itu akan meningkatkan intensity dengan sadar nggak sadar. Tapi kalau sepeda statis itu kita cenderungnya tuh santai gitu. Kita sambil nonton TV, kita lewat begitu saja. Kalau kurang berat dinaikin lagi beratnya. Tapi kita nggak pernah ngukur berapa sih intensitasnya gitu. Sepeda statis mempunyai RPM. Beberapa sepeda-sepeda udah difasilitasi dengan teknologi. Nah RPM itu kita harus mengejar sekitar 60-80 RPM. Dengan beban yang kita bisa sesuaikan. Tetapi patokannya apa? Nadi. Nadi latihan itu harus berada sekitar 60-70% nadi maksimal. Nadi maksimal cara menghitungnya bagaimana? 220 dikurangin usia dapat nadi maksimal. Nah target latihan kita 60-70%-nya. Itu wajib kita harus tahu. Sampai saat ini kayaknya kan nggak selalu sulit ya kita untuk mengukur nadi. Smartwatch yang murah-murah juga banyak, yang canggih-canggih juga banyak. Jadi kita bisa menggunakan peralatan itu. Oke, berarti memang sepeda statis ini menjadi salah satu alternatif yang baik ketika mungkin di pandemi kita nggak perlu keluar rumah untuk sepedaan, kita bisa di rumah. Mungkin fun juga sambil nonton TV, asal catatannya satu, jangan sambil sepeda statis, nonton TV sambil ngemil ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Doni sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Semoga kita sehat terus dan kita bisa menjaga berat badan kita tetap ideal. Saya sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini yaitu risiko obesitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya akan segera kembali.